Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Mutiara Syifa di Himara Podcast. Di hari ini, tepatnya hari Senin yang ceria ini ya, kita mulai hari kita dengan tamu yang spesial. Ini ada Mbak Mega, alumni dari Mandua Kebumen. Boleh perkenalan dulu? Всем привет, меня зовут Мега Fitriani. Aku ulangi, perkenalkan, nama saya Mega Fitriani. Saya alumni Mandua Kebumen, angkatan tahun 2018. Nah, udah ketahuan lah ya dari tadi bahasanya itu bahasa asing ya. Mbak Mega ini adalah salah satu penerima beasiswa di Rusia dan menjadi bukan perwakilan sih. Mbak Mega ini dulu pernah bersekolah di Mandua Kebumen. Nah, boleh diceritain nggak Mbak Mega itu lulus tahun berapa? Oke, jadi saya lulus tahun 2018. Waktu itu saya jurusannya IPA 4. Oh, Gitu. oke. Tuh mana teman-teman dari IPA 4. Nah, boleh diceritain nggak sih awal mula dapetin beasiswa di Rusia itu gimana, dan ini kan masuknya di kampus mana kalau boleh tahu? Kampusnya Russian State Agrarian University. Oke, boleh diceritain nggak awal mulanya tuh gimana? Oke, mungkin ini mau dari zaman dulu atau masuk ke ketika saya masuk ke Mandua? Dari masuk Mandua dulu boleh deh. Oke, berarti kalau misalnya berarti ini kepotong ya. Oke. Langsung aja ke pas saya masuk ke Mandua Kebumen. Ini maaf ya kalau misalnya nanti saya ngomongnya saya, aku gitu. Nggak apa. Oke, jadi dulu kan saya masuk ke Mandua Kebumen itu tahun 2015. Dan sebenarnya udah tertarik sama Rusia itu dari MTS. Itu ya sekitaran 2014-an lah. Cuman dulu nggak tahu gitu Rusia tuh kayak gimana. Terus di Mandua Kebumen itu kan ada fasilitas wifi gratis gitu. Biasanya abis pulang itu sekitar jam 4-an itu memaksimalkan fasilitas yang ada dengan menggunakan wifi gratis itu. Terus saya searching kayak di Rusia tuh kayak gimana sih gitu. Terus asal mula kenapa aku tertarik sama Rusia itu karena kartun Masha and the Bear sih gitu. Masya and the Bear ya. Okay. Itu terus kayak akhirnya semakin jauh nih nguliknya gitu, apa aja di Rusia tuh ada apa aja gitu. Ternyata negara terluas di dunia gitu, terus juga kota terdingin di dunia juga ada di situ gitu. Terus juga ceweknya cantik-cantik, pengen ketularan cantik juga. Masya gitu. Allah. Seperti itu. Terus tapi untuk itu saya nggak pernah cerita sama siapapun. Dan kakakku kebetulan juga pindah kerja ke sana. Terus ngasih informasi kayak ini ada beasiswa Rusia, mau nyoba atau enggak gitu. Akhirnya ya nyoba di situ gitu. Saya persiapan dari Desember, terus Januari itu ada panggilan wawancara ke Jakarta Pusat Menteng. Terus setelah itu wawancara ya udah gitu, tinggal nunggu keputusan finalnya lulus atau enggak gitu. Baru berangkat ke Rusia bulan Oktober. Itu pengumumannya berapa bulan dari wawancara waktu itu, ingat nggak? Jadi kan saya masuk, itu kan ada tahapannya, jadi dibagi kelompok gitu. Saya masuk ke kloter pertama bulan Januari, itu keluar pengumumannya bulan Maret. Oke. Nah, itu persiapannya apa aja sih untuk ikut tesnya sendiri? Atau mungkin daftarnya sendiri waktu mau ke Rusia itu apa aja yang dipersiapkan? Saya sebenarnya agak lupa, tapi gini, salah satunya adalah rapot semester 5 waktu itu, semester terakhir lah. Karena kan kita masuk semester 6 ya, itu kan bulan Januari atau Februari gitu kan, setelah tahun baru gitu. Pokoknya itu nilai rapot terakhir, itu rata-rata harus 80, itu satu. Kemudian ada surat akreditasi sekolah, terus juga ada surat kesehatan, bebas HIV dan lain sebagainya. Ada 3 waktu itu, saya agak lupa gitu. Terus nggak perlu TOEFL sama sekali gitu. Itu kabar baiknya. Terus ya kurang lebih ini harus ada persetujuan dari orang tua gitu. Terus kayak orang tua tuh mampu mendanai berapa juta gitu, misalnya sebulan, seperti itu. Nah, aku penasaran nih, gimana respon dari orang-orang sekitar, dari keluarga, teman-teman, bahkan guru di Mandua Kebumen sendiri waktu tahu kalau Mbak Mega itu dapat beasiswa di Rusia? Sebenarnya kalau misalnya dari keluarga semuanya sudah tahu ya. Kalau misalnya memang saya kasih tahu kan pasti pertama ke keluarga gitu. Juga. Kemudian setelah itu saya
menghubungi wali kelas waktu itu Pak Fahrudin. Gitu. Fahrudin. Saya langsung WA beliau terus kayak bilang kayak alhamdulillah saya dapat beasiswa Rusia gitu. Terus abis itu saya juga WA Bu Sari gitu. Responnya ya pasti mereka bangga, cuman saya tidak tahu karena itu masih via teks kan gitu. Iya, benar. Gitu. Terus kalau misalnya keluarga ya bangga karena itu memang keinginan bersama gitu ya, terus juga itu gratis biaya pendidikannya gitu. Terus teman-teman kelas gitu kaget nggak atau kayak Sebenarnya teman-teman kelas tuh tahu cuma beberapa doang, emang yang teman dekat gitu, cuman yang keseluruhan itu tahu setelah Mandua Kebumen tuh tahu duluan gitu, jadi mereka tahu dari berita itu gitu ya. Terus kan tadi udah diceritain ya kalau awal berangkatan itu bulan Oktober. betul. Nah itu gimana tuh dari awal mau berangkat, perasaannya mungkin deg-degan atau gimana? Kalau perasaan deg-degan sih enggak ya, cuman emang kan selesai dari Mandua kalau nggak salah itu bulan Mei. Nah itu kan lumayan panjang gitu ya, dari Mei ke Oktober. Nah terus kayak orang tua terutama ibu nanyain kayak kamu beneran jadi atau enggak ke Rusia gitu, apa jangan-jangan itu penipuan atau gimana gitu kan. Terus ya paling sempat kepikiran juga karena orang tua tuh khawatir, sedangkan tetangga tuh ya udah ada yang tahu gitu. Bahkan sempat tetangga tuh mikir kayak paling bukan beasiswa itu tapi TKW gitu-gitu kan ya. Terus orang tua sempat sedih, lihat orang tua sedih jadi ketularan juga sebenarnya gitu, tapi akhirnya meyakinkan diri sendiri. Terus saya juga ngasih tahu ke orang tua kalau memang keluar negeri kan itu nggak gampang gitu kan, ini juga pengalaman pertama buat aku gitu, harus banyak yang dipersiapkan, visa gitu-gitu. Terus juga ada surat dari kampus juga gitu. Kalau deg-degan sih enggak, tapi lebih kepada kayak emang sempat kepikiran kayak jadi enggak nih, jangan-jangan penipuan dan lain sebagainya gitu. Oke, terus pengalaman pertama kali menginjakan kaki nih di Rusia gitu, apa aja yang dilakuin? Terus persiapannya apa sih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu? Jadi nyampe di Rusia itu malam ya, sekitar jam 7 malam waktu situ, dan itu keadaan iklim cuaca yang lagi musim salju gitu. Terus kayak pertama kali itu udah minus, dingin sih itu. Terus kayak lumayan jauh dari bandara ke kampus gitu. Terus senior nggak bisa jemput, jadi kayak ya 3 orang, saya sama temen aku, terus sama kakakku, bertiga, yang dimana kakakku juga nggak tahu kampusnya tuh di mana gitu. Sorry, ini di dorm ya berarti asrama? Iya, tinggalnya di asrama. Itu kan nyari dulu kampusnya tuh di mana. Kadang gini, di Rusia tuh ada yang memang kampusnya sama asramanya tuh pisah, yang bener-bener pisah. Tapi ada yang gabung gitu. Terus ternyata itu gabung, terus kita nungguin lumayan lama di jalanan, yang bener-bener di jalanan, karena kita nggak tahu mau kanan kiri gitu. Kita cuma nungguin senior. Terus kemudian beberapa menit kemudian ya mungkin ada sampai setengah jam kayaknya, itu suhunya lagi dingin-dinginnya. Terus selama nungguin orang, kita nggak tahu kemana kan, terus akhirnya datang, terus diajak, baru kayak diarahin itu harus kesini gitu. Nah nyampe di asramanya tuh nggak bisa langsung tidur, kita harus nyerahin dokumen gitu, diperiksa gitu. Abis itu kita nyiapin kamarnya sendiri, kita bersihin kamarnya sendiri, kita ngungsung tuh apa ya, gotong-gotong gitu lah ya, ngangkat-ngangkat kasurnya juga sendiri gitu. Sampai kan jam 7 sampai bandara, perjalanan kurang lebih dari bandara ke asrama itu 1 jam, kemudian nunggunya. Nah terus pokoknya baru bisa beres tuh jam 12-an malam. Gitu. Terus setelah itu menjalani hari-hari langsung kuliah gitu? Enggak, kalau di sana tuh nggak bisa langsung kuliah ya. Jadi kayak memang kan kita dapat visa kan, kita dapat visa. Jadi kayak visa kalau awal pemberangkatan itu kurang lebih 3 bulan gitu. Nah itu kalau udah nyampe sana itu harus diperbaharui lagi gitu. Jadi memperbaharui visa gitu. Biasanya kalau diperbaharui di sana tuh prosesnya 1-2 mingguan gitu. Dan itu untuk 1 tahun gitu. Terus ya intinya kita ngurus dokumen dulu, habis itu baru kita masuk ke perkuliahan. Perkuliahan juga nggak langsung kuliah gitu. Gimana? Belajar bahasa Rusia dulu gitu. Dari Indonesia sendiri tuh udah ada latihan atau belajar bahasa Rusia dulu nggak sebelumnya, atau pure bener-bener kesana berbekal
bahasa Indonesia aja atau gimana? Kalau aku emang sempat ngambil les-lesan ya, Oke. gitu di Menteng di Jakarta Pusat, tempat dimana jadi perantara beasiswa itu. 1 bulan tapi pertemuannya cuma 12 kali gitu. Ya cuma belajar tentang hurufnya gitu, terus beberapa kita ngafalin tentang kata-katanya gitu, vokabnya aja gitu. Dan di sana kan kursus bahasa ya, setahun. Sebenarnya setahun, tapi ya setahun. Oke. Itu belajarnya pakai bahasa apa berarti? Kayak English Rusia atau Enggak, kita Enggak, beneran full langsung Rusia. ya full Rusia, tapi ngomongnya pelan jadi kayak berasa anak TK gitu loh. Terus Kayak- kalau misalnya bingung, kalau misalnya nggak sekelas tuh kira-kira 12 orang itu dari berbagai negara gitu. Kalau misalnya masih belum mudeng biasanya ditulis di papan tulis gitu, kayak nanti kita nyari sendiri nih di kamus di Google Translate gitu. setelah itu langsung masuk ke perguruan tinggi gitu ya? Ambil jurusan Ambil jurusan agronomi. agronomi. Kenapa sih Kak mau ngambil agronomi? Jadi ceritanya awalnya pengen ngambil hubungan internasional, Oke. cuman itu udah terlalu banyak orang ambil gitu. Nah yang unik adalah pas di Mandua Kebumen nih, pas kelas 3 kan lagi ngupas tentang soal-soal gitu. Nah ada Ibu Emi, guru bahasa Indonesia, itu kan lagi ngupas soal-soal. Nah soalnya salah satunya itu tentang berita yang dimana Indonesia masih sering impor gitu. Nah terus Bu Emi tuh sempat pesan kayak, saya pengen ada anak-anak, ada salah satu anak di sini yang ngambil jurusan pertanian gitu, terus juga bantu untuk mengembangkan pertanian di Indonesia gitu. Kan kita negara agraris gitu, tapi kok masih suka impor gitu-gitu. Jadi kayak ya jangan ngambil jurusan yang ngikut orang lah gitu. Ambil kalau bisa ngambil jurusan yang memang dibutuhkan dan masih langka orang ambil gitu. Oke, kalau boleh tahu nih ya, kan kuliah di dalam negeri aja kayaknya nggak gampang gitu. Kalau kuliah di luar negeri, apalagi pasti banyak banget rintangannya. Kalau buat Mbak Mega sendiri, apa sih kesulitan? Bukan kesulitan ya, apa ya bahasanya? Mungkin kayak Tantangan tantangan waktu kuliah di Rusia. Bahasa sih itu Bahasa. bahasa yang emang susah banget kan itu. Selain itu juga kan kita punya perbedaan kebudayaan kan. Oh iya, Itu. benar. Cuman mereka toleransinya tinggi gitu. Saya tidak pernah ngalami rasis gitu sih. Cuman saya bahkan nih ya pernah dikira saya itu Kristen Ortodoks gitu. Karena kan di sana Oh iya, benar. agama nomor 1 kan Kristen Ortodoks dan agak-agak mirip sama Islam gitu. Pakai ini juga ya? Cuman kan memang rambutnya sedikit kelihatan Oke. gitu. Pernah kejadian kayak pengalaman buruk mungkin nggak ada ya? Pengalaman buruk selama di sana enggak sih. Kecopetan dan lain sebagainya alhamdulillah aman sih. alhamdulillah. Cuman waktu itu kayaknya enggak, kalau itu pengalaman teman saya bukan saya. Oh, Paspornya pas pertama kali datang itu hilang, tapi untungnya ada orang terus langsung kan di situ ada alamatnya, langsung nganterin dokumen itu ke asramanya dia gitu. Oke, terus Mbak Mega sendiri kan kuliah di Rusia itu ada nggak sih kayak culture shock ya mungkin kayak yang di Indonesia tuh biasanya kayak biasa aja dilakuin sama orang umum, tapi kalau di Rusia itu malah jadi aneh gitu. Oh ya, pasti kayaknya bukan rahasia umum lagi ya kalau misalnya orang-orang tahu tuh orang Rusia nggak suka senyum gitu. Sebenarnya orang Rusia suka senyum, cuman itu hanya pada orang-orang tertentu aja gitu. Kayak misalnya udah deket gitu-gitulah. Kalau misalnya kita baru kenal, kan memang ada perbedaannya. Kalau misalnya orang Indonesia kan kenal atau enggak ketemu di jalan papasan senyum gitu. Tapi kalau di Rusia tuh nggak bisa gitu, karena yang pertama dikiranya kayak aneh, kedua dikiranya kayak ngegodain gitulah, kayak ada maksud tertentu gitu. Jadi bukannya nggak suka senyum, tapi memang senyumnya khusus buat orang-orang tertentu. Ya itu terus sama ini lagi, biasanya kalau kita ngelihat orang kesusahan, biasanya kita ada inisiatif untuk membantu gitu kan. Refleks gitu ya. Iya, nah di sana tuh walaupun kita udah masang muka yang melas gitu, terus juga kayak udah nelangsa banget nih, tapi kalau kita nggak minta bantuan, mereka nggak bantu gitu sih. Oke, tadi aku sempat denger nih cerita dari Mbak Mega kalau Mbak Mega itu pernah jadi pembicara di conference
Boleh diceritain nggak? Itu conference apa namanya? Konferensi Peneliti Muda Rusia. Oke, boleh diceritain nggak itu tuh awal mulanya gimana? Terus tugasnya Mbak Mega tuh waktu itu jadi apa dan ngapain aja sih? Jadi itu tahun 2022 gitu. Jadi naik di sekitar semester 6 apa 7 gitu. Nah itu terus lumayan sebenarnya saya nggak aktif-aktif banget di perkuliahan gitu, cuman kalau misalnya praktek biasanya saya ikut gitu. Terus kayak Mega ada dosen yang datengin sama profesor kayak, Mega ini kamu kan orang asing gitu kan, kamu ikut aja ya konferensi ini gitu kan. Aku bilang aku nggak bisa ngomong gitu kan, apalagi bahasa Rusia aku masih jelek gitu. Tenang, nanti kami bimbing gitu. Terus yang penting kamu bikin makalah jurnalnya gitu-gitu. Terus nanti aku bantu koreksi bahasanya gitu. Nanti juga ada bimbingan kamu ngomongnya gimana gitu-gitu. Nah terus kayak karena aku mikir ini kesempatan yang mungkin nggak datang lagi gitu. Terus juga sebelum aku pulang ke Indonesia, kayaknya aku pengen nyoba untuk ngomong. Akhirnya sekitar 3 bulan persiapan itu, tapi itu via online ya. Jadi kayak masih zoom-zooman gitu. Jadi tugasnya di situ ya membicarakan tentang salah satu tumbuhan di Indonesia gitu-gitu. Sebenarnya nggak satu tumbuhan, tapi itu lebih kepada jenis rerumputan gitu yang biasa dikasih buat makanan kambing, sapi dan lain sebagainya gitu. Oke. Ini keren banget ya Mbak Mega Fitriani dengan segala prestasinya yang udah didapetin. Boleh nggak sih ngomong satu kalimat aja mungkin tentang Mandua Kebumen tapi pakai bahasa Rusia biar teman-teman di rumah tuh bisa ngelihat ngedenger Mbak Mega ngomong pakai bahasa Rusia. Окей, привет еще раз, меня зовут Мега, я чувствую, что я очень долго не сюда, и это первый раз, и, ну, это очень интересно, я с друзьями, и мы делаем подкаст, вот, и Мандуа это очень круто, вот, ну, спасибо. Wow, itu artinya apa ya? Wah, saya juga lupa ngomong apa ya. Pokoknya aku terakhir bilang tuh kruta itu kayak good gitulah. Kruta ya. Oke. Kebetulan saya cuma tahu privet dan kruta ya sekarang. Oke. Sekarang aku mau nanya lebih kayak terakhir kali ya buat teman-teman di rumah yang nonton, mungkin teman-teman dari Mandua Kebumen yang terinspirasi dari Mbak Mega mau nyampein apa buat mereka? Intinya kita harus mengejar apa yang pengen kita kejar gitu, karena aku percaya sesuatu hal yang pengen kita inginkan itu juga menginginkan kita gitu. Terus juga jangan bosan untuk terus belajar hal-hal baru gitu kan, jangan pernah takut, pokoknya percaya sama kemampuan diri dan harus berani gitu. Kalau benar kenapa enggak gitu. Terus juga kalau demi mimpi kenapa enggak kita raih gitu. Wow. Semoga apa yang Mbak Mega sampaikan ke teman-teman semua dapat bermanfaat ya. Dan kayak kita udahi dulu pertemuan pada hari ini, pada siang ini. Terima kasih banyak Mbak Mega. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Iya, inspirasinya ya. Terima kasih udah memberi kita motivasi biar bisa sesukses Mbak Mega. Semoga amin. Amin, semoga lebih. Amin. Segitu dulu teman-teman podcast Himarada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, Mbak Mega sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di komen, like, share ke teman-teman kalian dan seluruh platform yang kalian punya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paka Paka itu artinya dadah. dadah. Paka